akan menghadirkan pembicara Bapak Wahyu dari Eskom. Bapak Wahyu sudah hadir? Sudah. Oh iya. Bapak Wahyu pada hari ini akan mengambil tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang tentang citasi ya Bapak ya. Yap. Mohon maaf. Baik. Tema yang akan diambil pada hari ini tentang teknik citasi dan penguasaan referensi manajemen nilai pada penelitian naskah. Ini sangat menarik sekali menurut saya karena banyak di antara kita yang belum menguasai dan malah ada yang sama sekali belum bisa mungkin ya untuk bagaimana cara citasi, cara penguasaan referensi manajemen nilai pada penulisan naskah. Sedikit berbeda dengan seperti pada saat webinar sesi pertama, nanti Bapak Wahyu Setiadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga akan mungkin ada prakteknya Pak ya, langsung ada prakteknya seperti itu. Atau saya lihat di judulnya itu penyampaian materi dan praktek, ada prakteknya tidak Pak? Coba nanti kita lihat. Ya, mungkin hanya saya yang menunjukkan nanti peserta kalau pengen mengikuti nanti boleh itu kan. Berarti ada sedikit prakteknya Pak ya. Sebelum dimulai, saya sedikit akan membacakan kurikulum IP dari Bapak Wahyu. Nama lengkapnya Wahyu Setiadi Eskom. Tempat tanggal lahir Klaten 23 Juni 1981. Beliau sekarang tinggal di Jalan Bukit Kelapa Hijau, Bukit Kencana, Meteseh, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Untuk pendidikan, riwayat pendidikan S1-nya di Unisbank, jurusan Teknik Informatika, lulus tahun 2006. Untuk S2-nya di Universitas Diponegoro, mengambil Magister Sistem Informasi tahun 2017. Beliau sudah banyak sekali mendapatkan sertifikat. Pertama di sini ada infrastruktur teknologi information, data warehouse fundamental, sangat luar biasa sekali. Bapak Wahyu bisa dikatakan sebagai Master of IT di Universitas Diponegoro. Dan alhamdulillah pada hari ini terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung dengan kami, Bapak Wahyu. Terima kasih sekali. Baiklah kita langsung saja Pak ya. Bapak punya waktu sekitar 60 menit, 1 jam untuk memaparkan materinya. Setelah itu nanti diikuti dengan sesi tanya jawab 15 menit. Saya persilahkan. Oke. Terima kasih yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak mengira pesertanya lumayan banyak ya. Biasanya hanya sekitar lingkungan Fakultas Ilmu Budaya itu masih serumpun. Ini tahun luar biasa. Tapi sayangnya ini saya kok kayak seakan ngomong sendiri. Mungkin orang lewat sebelah itu loh, dia ngomong sendiri. Memang masa-masa seperti ini memungkinkan banyak kegiatan ngomong sendiri di depan layar ya seperti ini. Mungkin tadi yang sesi pertama Bu Betty tadi lebih ke substansi ya. Memang kalau di jurnal di akreditasi itu memang ada 2 sisi penilaian. Satu lebih ke sisi ke substansi. Tadi sudah disampaikan panjang lebar di sesi pertama bagaimana mendapatkan kualitas artikel yang bagus. Nah ini saya cenderung ke sisi ke manajemennya jurnal. Bagaimana manajemen referensinya. Memang di poin penilaian ada manajemen referensi dulu. Monggo Bapak Ibu yang familiar menggunakan manajemen referensi yang lain diperbolehkan. Yang penting di situ tertib dalam penggunaan referensi. Bisa menilai, EndNote, kemudian Zotero dan lain-lain dipersilakan. Karena di poin penilaian akreditasi di sini ada dua poin. Satu, sistem pengajuan pustaka apakah menggunakan aplikasi pengutipan. Yang kedua, penyusunan daftar pustaka.
Memang kalau di aplikasi ini itu satu kesatuan, dikutip otomatis nanti penyusunan itu sudah otomatis muncul. Walaupun demikian untuk untuk mendapatkan artikel bagus memang harus tergantung dari referensinya. Nah, untuk materi ini sedikit membahas tentang Mendeley dan pemanfaatannya untuk mengelola pustaka referensi dalam proses naskah. Sayangnya ini waktunya hanya 1 jam, jadi kita full memandu Bapak Ibu sekalian untuk untuk melakukan ini dari instalasi sampai citasi. Mungkin ini, tapi ini di presentasi ini saya step by step sudah saya buat. Jadi Bapak Ibu nanti ketika akhir presentasi ini, Bapak Ibu nanti bisa mendownload presentasi ini, jadi bisa dijadikan untuk referensi dalam menggunakan Mendeley. Ini sudah saya 2 hari ini dadaan, jadi jangan khawatir materi ini up to date. Lebih mungkin yang lain mungkin materi dalam lama dikembali kembali. Ini baru kemarin tadi malam baru jadi. Ini saya sampaikan di sini. Ini nanti tentang Mendeley, instalasi, kemudian registrasinya. Kemudian mengelola referensi dari setup, folder, pencarian, menambah dokumen, mencari referensi, artikel terkait, dan cara mencitasinya, dan lain-lain. Apa itu Mendeley? Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier sekarang untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian dan mencari data penelitian yang bekerjasama secara daring. Mungkin Bapak Ibu masih menggunakan Mendeley ini dalam desktop saja hanya untuk keperluan sendiri saja. Padahal di Mendeley ini ada fitur untuk saling berbagi pustaka. Nanti ada grup, jadi memungkinkan peneliti itu saling berbagi pustakanya. Contohnya nanti saya ambil contoh kata pencarian budaya. Di situ ada grup tentang budaya. Di situ ada banyak peneliti yang saling nge-share pustakanya. Langkah untuk menggunakan Mendeley. Yang pertama, Bapak Ibu unduh software Mendeley desktop. Alamatnya ini, http://www.mendeley.com, download Mendeley desktop. Kemudian buat user login Mendeley. Nanti alamatnya di itu, mendeley.com. Kemudian install Mendeley di komputer. Kemudian baru bisa digunakan untuk referensi. Mungkin ada sebagian di sini untuk referensinya dibuat manual. Masih banyak ditemui seperti itu. Beberapa tahun ini ditugaskan untuk untuk asesor manajemen. Di situ memang banyak ditemui untuk pemanfaatan tidak memanfaatkan referensi tool seperti Mendeley, Zotero atau EndNote atau apapun sejenisnya. Mereka masih manual. Itu resikonya kadang ketika di citasi itu ada, tapi di pustakanya di bawah di daftar pustakanya tidak ada, atau sebaliknya itu masih dibuat. Mungkin nanti pengelola jurnal akan dapat catatan seperti itu kalau memang ini. Yang pertama adalah membuat akun Mendeley. Nanti Bapak Ibu mungkin sambil ngikutin ini, mungkin bisa langsung praktek boleh. Silakan buka www.mendeley.com, kemudian create free account. Kalau yang belum punya akun, maksudnya ini cara membuat baru. Kemudian masukkan alamat email, kemudian klik continue sampai selesai. Di tampilan seperti itu.
ada nah, nah, saya kasih laser pointer. Nah, ini yang pertama, kemudian register, masukkan email, user password, kemudian register. Kemudian setelah register selesai, nanti diaktifasi lewat email. Silakan masuk ke email, lalu konfirmasi. Akun Mendeley sudah bisa login Mendeley. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah punya akun, nanti baru silakan download aplikasi, kemudian instalasi. Kenapa harus punya akun di webnya? Nah, mungkin ada pertanyaan, lu kan install saja kan bisa. Harus apa namanya? Harus kenapa harus online? Kan ini anunya desktop kan offline. Itu apa namanya? Mendeley ini di Mendeley ini menyediakan server untuk storage Bapak Ibu ketika apa namanya repositori Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di ini dia akan tersimpan di storage-nya Mendeley. Jadi Bapak Ibu nanti dimanapun berada, entah itu ganti komputer ketika login ke Mendeley, dia akan tersinkron ke desktop. Ini desktop saya hapus, saya menginstal desktop satunya. Ketika saya login ke Mendeley itu saya sinkron, datanya masuk. Jadi apa namanya lebih fleksibel, lebih ini datanya aman. Bisa juga kalau offline install di komputer nggak tersinkron di sana, ketika datanya hilang ya hilang. Kecuali makanya ini fungsinya registrasi online kemudian sinkron online juga. Cara kerja Mendeley seperti itu, jadi lebih aman. Itu akan tetap tersimpan di sana walaupun Bapak Ibu nanti sudah berapa bulan itu ketika login data itu tetap ada di sana. Berbeda kalau disimpan komputer karena virus hilang ya udah. Nah, cara kerja Mendeley seperti itu. Nah, nanti ketika membuka aplikasi, yang pertama adalah Bapak Ibu harus login dulu, masukkan email dan password. Email yang tadi waktu membuat register tadi. Nah, tampilan pertama seperti ini. Kalau pertama kali Mendeley dibuka muncul seperti ini. Yang pertama apakah input dokumen or library. Jadi kita input artikel-artikel yang mau dimasukkan dalam library. Untuk menu satunya adalah sebelah kanan itu citation plugin for Microsoft Word. Ini Mendeley ini akan mendeteksi yang terinstall di komputer itu apakah library, apakah akan mendeteksi. Nah, kebetulan di komputer saya adalah MS Word. Saya tinggal klik install, otomatis di MS Word saya terinstall plugin Mendeley. Mungkin bayangin ribet ya, pas praktek mungkin nanti simple. Yang kemudian lanjutnya adalah mengatur pustaka. Nah, itu menambah dokumen ke pustaka, mengelola pustaka, folder, pencarian artikel, sinkronisasi, kemudian pencarian dokumen, pencarian artikel terkait, dan duplikat. Nih, manajemen dokumen pustaka. File PDF, kalau Bapak Ibu input manual PDF, itu nanti akan tersimpan di Mendeley juga. Bisa juga Bapak Ibu kalau sudah punya sudah punya link jurnal, itu langsung bisa diimport ke situ. Contohnya kemarin saya buka arsipnya Jurnal Humanika. Itu ketika saya buka, saya centang semua, otomatis masuk ke sini semua.
Kalau itu mau dimasukkan semua, itu bisa masuk sini semua. Jadi ada dua pilihan, satu memasukkan PDF manual, yang kedua dari website. Lebih enak website karena untuk PDF 2 kali kerja. Yang pertama adalah mencari PDF-nya letaknya di jurnal mana, di artikel mana. Kemudian setelah di komputer baru diunggah. Kalau impor website, linknya aja dimasukkan di sini. Selama masih ada PDF-nya itu bisa masuk ke Mendeley. Kemudian bisa setelah itu digunakan untuk Mendeley versi mobile, desktop atau web browser. Simple cara kerjanya. Berikut untuk menambah dokumen. Yang pertama tadi sudah membuka aplikasi Mendeley Desktop. Kemudian yang kedua menambah sebuah file atau folder dalam artikel yang telah tersimpan di komputer. Metadata artikel secara otomatis akan diparsing Mendeley. Kemudian cek apakah metadata benar. Kalau belum silakan dimasukkan sesuai dengan metadata artikel tersebut. Yang itu meliputi judul, kemudian author, co-author, abstrak, keyword, dan lain-lain. Itu harus sama dengan yang ada di file PDF-nya. Kemudian memantau perubahan isi di suatu folder komputer. Kemudian menambah referensi secara manual. Nanti mengimpor referensi dari tag, EndNote, XML, atau Zotero. Nih. Untuk menambah dokumen di halaman halaman utama aplikasi Mendeley, di situ silakan klik file, kemudian pilih import. Di situ ada banyak pilihan import. Kemudian membuat dan menggunakan folder. Jadi ini untuk memudahkan untuk memudahkan Bapak Ibu mengelola proyek Bapak Ibu terkait untuk referensi. Contohnya ya untuk terbitan ini Bapak Ibu punya proyek untuk menulis artikel tentang kebudayaan pesisir. Silakan membuat folder di situ. Kemudian silakan artikel-artikel terkait, referensi terkait tentang pesisir dimasukkan ke situ. Yang pertama kalau adalah di sebelah tengah, di sini ada create folder. Kalau di sini belum ada folder, ketika Bapak Ibu memasukkan, akan otomatis unsorted. Artikel akan masuk ke sini. Untuk membuat folder silakan klik create folder. Contohnya saya buat Humanika. Referensi dari folder di dalam ini bisa dipindah kemanapun dengan cara drag and drop. Dipilih, kemudian dipindah ke manapun folder yang diinginkan. Jadi enak menggunakan ini. Mohon maaf, ini memang tulisan untuk import, Bapak Ibu di sebelah kanan ada add file, kemudian saya asumsikan Bapak Ibu sudah punya file PDF, kemudian silakan diimport, otomatis nanti akan masuk ke sini. Otomatis metadata akan muncul di sini. Bapak Ibu tinggal ngecek metadatanya sudah sesuai belum.
Karena setiap artikel itu di dalamnya sudah ada metadatanya. Bapak Ibu tinggal ngecek. Oke. Silakan cek metadata literatur PDF, terutama nama jurnal, nama penulis, judul artikel. Mohon ini jangan bisa clear. Ada yang mencoret-coret halaman. Oke, lanjut. Kemudian kalau ada yang belum lengkap, contohnya tadi malam saya ketika ngimpor ada metadata yang enggak lengkap, ada apa namanya kata kunci yang tidak ada. Nah di situ saya masukkan kemudian saya simpan. Lanjut. Tidak bisa di enter ini. Ternyata ada sesuatu nih. Share. Lanjut. Di situ ada fitur juga import referensi dari web internet. Bapak Ibu di halaman desktopnya silakan pilih tool, kemudian install web importer. Ketika ini diklik, otomatis dia akan ke halaman website Mendeley. Di situ Bapak Ibu akan diberi pilihan untuk apa namanya plugin. Karena default saya adalah Chrome, maka yang muncul di sini adalah Get Web Imported for Chrome. Kalau Bapak Ibu defaultnya Mozilla Firefox, nanti otomatis di sini akan Mozilla Firefox. Karena saya Chrome, saya import ya, untuk menginstal plugin di web browser saya. Nih. Ketika diinstal, nanti muncul di sini. Bapak Ibu tinggal untuk mengaktifkan sini, saya klik Mendeley ini. Saya tinggal buka, buka Humanika satu isu volume 26 nomor 1 2019 Januari sampai Juni. Ketika ini saya klik, saya buka, nanti di sini muncul file-file yang Bapak Ibu bisa masukkan ke Mendeley Bapak Ibu sekalian. Tinggal dicentang, kemudian add to Mendeley. Klik. PDF yang ada di sini satu isu itu otomatis akan masuk ke halaman Mendeley Bapak Ibu, ke daftar pustaka Bapak Ibu. Nah, centang. Bisa selain ini bisa Bapak Ibu nyari apapun dimanapun berada, kemudian klik menu plugin Mendeley Web Importer, kemudian klik
Nanti di sini Ibu tinggal nyentang, kemudian add to Mendeley dimanapun berada. Itu lebih enak daripada Bapak Ibu dulu kemudian dimasukkan di komputer, kemudian baru diimport manual ke Mendeley. Lebih enak ini. Pertama dibuka dulu, daripada dibuka, oh ya sesuai, ini yang saya cari mau saya jadikan referensi. Kemudian dibuka halamannya, kemudian pluginnya diklik, kemudian Mendeley importer diklik, nanti akan muncul ini referensi yang kedetek, kemudian ditentang, klik, kemudian add to Mendeley, klik. Nah, sebanyak apapun. Kalau di web browser kan Bapak Ibu bisa mencari kata kunci yang sesuai dengan manuskrip Bapak Ibu sekalian. Contohnya budaya pesisir, dicari, oh ketemu, dibuka webnya, oh ketemu jurnal, ketemu jedet, ya udah tak saya ambil, saya klik Mendeley Web Importer, klik, kemudian oh ini ada dua, klik, dia akan masuk ke halaman ini, lebih enak. Jadi untuk memanajemen referensinya lebih fleksibel daripada download, kemudian dibuka di komputer, kemudian baru diupload, lebih simple ini. Lanjut. Ketika tadi sudah dimasukkan ke halaman web Bapak Ibu, itu tidak serta-merta muncul langsung di halaman referensi Bapak Ibu di Mendeley, di library Bapak Ibu. Agar muncul, Bapak Ibu pilih sinkron di sini, Zing. Silakan sinkron di sini. Klik, nanti otomatis akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Nah, setelah di-add di browser, lakukan sinkron agar masuk ke Mendeley desktop. Artikel kalau tidak dimasukkan di folder, dia otomatis masuk ke unsorted sini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tinggal masukkan, tinggal drag and drop aja, klik, masukkan sini, klik, jet, enak. Nih, mengelola pustaka, Bapak Ibu tinggal bisa mengurutkan pustaka yang sudah masuk itu dengan menggunakan toolbar di atas ini. Ini bisa diurutkan berdasarkan title, author, tahun publikasi, siapa yang mempublikasikan, bisa di sini. Yang tanda merah-merah ini artinya itu tersedia file PDF-nya. Kalau yang tidak ada seperti ini tidak ada file PDF-nya. Bapak Ibu tinggal ini kan. Bapak Ibu tinggal ternyata mau memilah-milah mana yang artikel favorit yang jadi rujukan utama, Bapak Ibu bisa memberi tanda bintang di sini, favorit. Contohnya Hanaf Iman, bintang. Kemudian siapa lagi yang favorit jadi ini tanda bintang. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu nanti, oh ini artikel utama saya ini jadikan rujukan utama. Kemudian pencarian dokumen. Di sini kalau di folder di sini ternyata yang dimasukkan terlalu banyak sampai ratusan, Bapak Ibu bingung mencarinya nanti. Ini di sini ada fitur untuk mencari dokumen. Di sebelah kanan atas, di sini ada pencarian, silakan cari, ketik di sini,
nanti otomatis akan muncul di sini. Pencarian bisa dari folder spesifik, kemudian pencarian dilakukan dalam metadata referensi. Dan kata dalam teks PDF itu bisa mendetek kata-kata di PDF. Tag dapat ditambahkan di setiap referensi yang mempunyai tema sama. Pencarian dapat difilter dan kata kunci, nama penulis, tag, dan publikasi. Nah, cari chat muncul sini. Oh, ini kita gunakan. Oke. Untuk tag duplikasi, Bapak Ibu, kalau ini sudah dimasukkan ternyata berikut sudah diupload lewat PDF, kemudian tidak sengaja mengimport lewat web, itu nanti ada dua artikel yang hampir sama. Bapak Ibu tinggal menggunakan tool cek duplikat sebelah atas ini, cek duplikat. Kalau duplikat nanti akan muncul di sini ada dua artikel yang sama. Nanti silakan memberi keputusan apakah di merger dokumennya. Kalau sama, kalau not duplikat tinggal not duplikat, tinggal pilih salah satu. Kalau sama ya merger aja. Kalau nggak sama, klik aja not duplikat. Jadi jangan sampai duplikat. Kemudian di sini Mendeley itu ada fitur untuk PDF viewer. Bisa juga nanti meng-highlight dokumen, memberi catatan dokumen, dan menggunakan PDF viewer eksternal juga bisa. Jadi apa yang Bapak Ibu import, Bapak Ibu bisa ngecek dengan PDF viewernya bawaan Mendeley. Contohnya seperti ini. Nih, caranya adalah Bapak Ibu klik dokumen ini, buka dua kali atau double klik, nanti otomatis akan buka seperti ini. Ini toolbar yang disediakan. Double klik pada judul artikel, maka akan tampil halaman PDF viewernya. Referensi yang mempunyai file full text PDF dapat dibuka menggunakan viewer Mendeley internal atau eksternal. Nih, Bapak bisa ngecek, oh iya ini sesuai, oke digunakan. Ini nggak sesuai, nanti itu bisa di delete. Selain itu, Bapak Ibu bisa menggunakan catatan tanggal kapan, kemudian di highlight. Oh ini yang kita gunakan ini. Kalimat ini yang kita gunakan untuk referensinya. Bapak Ibu bisa menggunakan highlight. Anunya di sini nih. Highlight chat, di blok chat. Ini hasil ini tidak akan hilang saat dokumen ditutup. Namun tidak berarti dokumen aslinya berubah. Yang asli tetap tidak berubah. Oke. Tidak yakin dengan bawaan Mendeley, Bapak Ibu juga menggunakan eksternal. Bisa menggunakan PDF reader yang keluar. Dan Nitro juga boleh. Nanti file ini, kemudian klik kanan, open file eksternal. Cara membuka file PDF dengan software eksternal, contoh PDF reader, pada artikel klik kanan, kemudian pilih open file externally. Dan Mendeley secara otomatis mendeteksi program PDF viewer yang terinstall di komputer dan menggunakannya. Nah, ini yang paling penting. Kalau tadi apa namanya
manajemen bagaimana mendapatkan artikel agar masuk ke library, entah itu lewat web browser, entah itu upload file PDF. Nah ini yang paling proses utama dari Mendeley adalah ini, fungsi citasi artikelnya. Mungkin Bapak Ibu yang apa namanya nanti ke depan menggunakan ini citasi. Di situ untuk mencitasi kita membutuhkan plugin citasi Mendeley di MS Word atau di LibreOffice ataupun program writer yang terinstall di Bapak Ibu sekalian. Kemudian menyisipkan citasi. Bapak Ibu nanti juga milih stylenya. Kemudian daftar pustaka. Jadi fungsi utama adalah ini, menyisipkan citasi dan membuat daftar pustaka. Ada dua. Ini Mendeley ini mengotomatisasi citasi. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngetik manual, kemudian ini kadang antara satu dan satunya cara ngutipnya beda. Kalau ini enggak, satu dokumen itu nggak akan beda ketika menggunakan ini. Mungkin yang belum pernah menggunakan Mendeley ini bayangin ribet. Tapi mungkin Bapak Ibu perlu coba dulu. Kalau sudah coba, oh ini seperti ini enak ya. Oke. Yang pertama, kalau untuk pastikan itu di Word Bapak Ibu sudah ada plugin Mendeley. Kalau enggak, itu di Mendeley-nya silakan klik tool, kemudian install MS Word plugin. Install. Hanya butuh berapa detik install ini. Klik. Oke. Ini tergantung OS apa yang terinstall Bapak Ibu, Mendeley akan mendeteksi. Kemudian muncul toolbar Mendeley di library atau di MS Word. Di sini ya, buka Mendeley, kemudian pilih tool, kemudian install MS Word plugin. Oke, pertama. Langkah berikutnya, menyisipkan citasi referensi. Kemudian Bapak Ibu silakan buka MS Word-nya. Kemudian mulailah menulis artikel. Ketika memerlukan citasi, maka lakukan hal berikut. Tempatkan kursor di tempat akan meletakkan citasi. Ya, ngetik dulu, kursor taruh di belakang kalimat, kemudian klik insert citation dari Mendeley. Ya, bukan insert citation milik MS Word ya. Kemudian go to Mendeley untuk memasukkan citasi. Kemudian pilih referensi yang sesuai dengan pernyataan yang dituliskan. Kemudian itu letak menunya di MS Word, di situ di menu reference, kemudian insert citation. Kemudian dia ketika klik insert citation, dia akan muncul ke Mendeley. Silakan klik go, dia akan lari ke Mendeley. Kemudian pilih artikelnya, kemudian silakan citasi. Nanti coba kita praktekkan biar lebih mudah. Ini sama contoh. Ini saya pendahuluan. Saya ketik paragraf pertama, kursornya saya taruh di belakang, kemudian saya klik insert citation, klik, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, kemudian klik go to Mendeley, klik, akan lanjut ke halaman berikutnya. Akan keluar halaman Mendeley. Silakan cari artikel yang menjadi rujukan dari kalimat tadi. Letaknya di mana? Contohnya, saya ambil yang Nugroho. Silakan dipilih, diklik,
ada tanda biru ini, tanda biru ini, kemudian set. Silakan citasi dengan mengklik ini tombol ini, klik, kan? Dipilih, langsung set. Nah, otomatis ini akan masuk ke sini, hasil citasi masuk ke sini. Adi Nugroho dan Ganengsih 2019 masuk ke sini. Lakukan pada paragraf yang lain. Kursornya taruh di belakang ini, belakang emosi, klik, kemudian klik insert citasi, dia akan keluar ini, kemudian pilih go to Mendeley, diklik, otomatis dia akan lari ke halaman Mendeley. Artikel yang mana? Tinggal diklik, oh pilih ini ya, diklik, kemudian set, klik. Nah, hasilnya dia akan seperti ini, terus sampai satu artikel itu. Cara mencitasinya seperti itu. Sangat mudah daripada Bapak Ibu ngetik di sini, bla 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 bla. Ya kalau ini sama, kalau enggak, nah, cara mencitasi ini Kurniawan et al. Ada yang DKK, ada yang ini, ada yang beda-beda, malah jadi temuan asesor nanti. Ini beda cara mencitasinya. Ini ada, tapi di referensinya di daftar pustaka di daftar di paling bawah itu, loh kok enggak ada, padahal ada. Nah itu temuan lagi. Makanya menggunakan referensi tools ini. Mendeley simple. Kalau Bapak Ibu pengen silakan menggunakan. Klik, klik, klik. Oke, sudah selesai. Kita asumsikan sudah selesai. Nah, setelah semua artikel yang digunakan sebagai rujukan sudah digunakan, saatnya membuat daftar pustaka. Silakan daftar pustaka, ketik sini. Daftar pustaka. Kursornya taruh sini. Klik. Kemudian pilih menu insert bibliografi. Insert bibliografi. Klik. Otomatis akan seperti ini. Bapak Ibu bisa bebas menggunakan style apa yang disediakan. Ada bahan cover, apa bebas mau menggunakan sesuai dengan gaya lingkung jurnal. Tinggal dilihat di jurnal itu menggunakan style apa. Bapak Ibu jangan sendiri, saya suka ini lebih cantik. Bapak Ibu harus sesuai dengan author guideline yang ada di jurnal, dia menggunakan style apa. Tinggal menyesuaikan. Gampang kan? Yang muncul di sini 1, 2, 3, 4 itu tadi yang saya masuk ke sini 1, 2, 3, 4 itu nggak akan kelewat. Kalau di sini 4, yang kecantum di sini juga 4. Di sini 5, di atas ini kecantum juga 5 di halaman ini. Di ini 1, 2, 5, 4 ya 4. Kalau di artikel masih ditemukan di sini ada 10, ternyata di sini 6, itu sudah ketahuan sekali itu tidak menggunakan referensi tool apapun. Karena apa yang muncul di sini otomatis akan masuk ke daftar sini. Kalau Mendeley ini seperti ini, lebih enak, lebih dalam mengelolanya. Nah, ini pokok utama dari pelatihan Mendeley seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal download aja ini materi ini, tinggal ikut praktek saja. Itu step by step itu tinggal sudah jelas, tinggal menggunakannya. Kalau butuh yang lain, ya coba nanti kita buatkan itu buat istilahnya buat kamus untuk mempelajari referensi tool. Lanjut. Nih. Kalau sudah dirasa cukup
untuk citasinya. Untuk dokumen yang siap submit ke jurnal, maka kode-kode program Mendeley harus dihilangkan. Cara finalisasi dokumen siap submit dengan cara dokumen, kemudian without Mendeley. Kemudian simpan dokumen terakhir di file terpisah. Takutnya kalau file yang sama, kemudian kode-kode programnya ikut kehilang karena ekspor hasil without Mendeley ini. Ketika nanti Bapak Ibu pengen ngedit sesuatu, nanti kesulitan. Wah, sudah dirubah jadi ini dokumen yang ini, menghilangkan kode-kode program terlanjur. Nah, itu sebaiknya itu simpan dokumen terakhir file terpisah. Istilahnya buat jaga-jaga kalau memang dokumen itu mau diedit lagi. Karena artikel yang dikirim ke sebuah jurnal itu tidak serta-merta diterima. Walau ada kemungkinan itu ada revisi citasi, mungkin banyak. Tolong citasinya ditambah, standarnya kan 15. Nanti kalau di sebuah jurnal hanya 10, kurang dari 10, itu di pengelola jurnal waktu akreditasi akan jadi catatan. Baiknya 15. Kemudian untuk kemutakhiran, tadi sudah sampaikan sesi yang pertama tadi, memang benar untuk yang digunakan kemutakhiran adalah 10 tahun terakhir. Kemudian baru editing format sesuai dengan editing jurnal. Cara nyimpannya. Di sini ada save as without Mendeley field. Klik. Ya, dia akan menyimpan file sendiri-sendiri nanti. Ini fitur tambahan yang saya sampaikan ya. Kalau yang utama yang itu tadi hanya 3 itu. Jadi manajemen referensi di library-nya, kemudian cara mencitasinya, kemudian cara membuat dokumen daftar pustaka. Itu yang utama. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur atau yang disediakan adalah grup. Ini yang memungkinkan penggunanya untuk terhubung dengan pengguna lain serta berbagai referensi maupun dokumen. Bapak Ibu mungkin ada keterbatasan untuk akses jurnal-jurnal yang dilanggan. Mungkin perguruan tinggi besar mungkin nggak ada masalah untuk mendapatkan artikel yang dilanggan. Bagian besar sudah melanggankan. Kalau perguruan tinggi yang kecil untuk berlangganan yang rata-rata dalam angka yang besar, itu kayak Saindere, kayak ini Popus dan lain-lain, itu memang butuh. Kalau perguruan tinggi yang kecil itu saya rasa akan kesulitan untuk mencari artikel yang seperti itu. Nah, ini fungsi grup ini untuk menjembatani seperti itu. Silakan, terutama yang perguruan tinggi besar, artikel-artikel yang yang dilanggan itu silakan dimasukkan ke sini untuk referensi. Kemudian silakan teman-teman sejawat, teman dekat lah istilahnya, yang perguruan tinggi sekitar, yang silakan dimasukkan ke grup. Nah, file PDF yang Bapak Ibu tadi gunakan itu bisa disaling berbagi referensi. Sebisa mungkin privat ya, jangan di open, takutnya terkait copyright-nya. Itu di sana dilanggan, malah di sini terbuka lebar, dibuka sana sini.
Nah, sebaiknya privat, jadi hanya anggota saja yang mengakses. Invite only dan open. Privat itu hanya memberi akses untuk berbagi referensi dan dokumen kepada anggota grup. Hanya untuk grup. Kemudian invite only. Beri akses untuk berbagi referensi pada anggotanya, sedang pengguna yang tidak tergabung dalam grup hanya dapat mengikuti perkembangan. Kalau open memberi akses untuk berbagi referensi kepada anggotanya. Walaupun open, tapi ini hanya khusus untuk yang punya akun Mendeley, di dalam Mendeley saja, di halaman Mendeley, di web di Mendeley. Nggak akan di luar, nggak akan terakses Google, mungkin Google Scholar atau apapun. Dia hanya ini di dalam saja. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang di sini mungkin ini kan sosial bonora, silakan mungkin nanti setelah ini saling berbagi referensi yang kira-kira bermanfaat. Bapak Ibu tinggal buatan grup-grup seperti ini, nanti saling bertukar referensi. Atau bisa juga Bapak Ibu punya publikasi sendiri di jurnal A, tak taruh di sana nanti biar ini, itu salah satu trik untuk meningkatkan citasi jurnal Bapak Ibu sendiri. Kalau citasi sendiri memang tidak diperkenankan, tapi ketika Bapak Ibu menawarkan artikel itu ditaruh di grup, ada kemungkinan artikel itu digunakan anggota grup yang lain dicitasi. Itu salah satu cara. Pak Wahyu, mohon maaf interupsi, waktunya tinggal 5 menit lagi. Karena 5 menit. Iya. Setelah ini kita ada webinar lagi kan, webinar Izumi, jadi mohon maaf tinggal 5 menit lagi. Siap. Ya. Oke. Untuk menambah kontak baru ke dalam grup dilakukan website Mendeley. Jadi masuk ke webnya, kemudian grup on Mendeley web, kemudian invite member. Nah, tampilan seperti ini. Tadi malam saya buat grup, ini contohnya kebudayaan. Di sini untuk menambah anggota invite member sini, klik. Saya masukkan email anggota yang lain, kemudian saya invite. Otomatis di dalam sini nanti ada beberapa anggota yang tergabung. Teman-teman saya terkait join riset, saya masukkan sini. Teman-teman yang lain bisa dimasukkan sini. Saling berbagi file untuk referensi. Oke. Menambah referensi dokumen dalam grup. Ini semudah tadi menambah file PDF juga. Ini bisa untuk drag and drop dokumen di panel referensi. Kemudian add file juga, add folder juga. Ini sangat mudah menggunakannya juga. Nih, contohnya ketika saya buat grup, di sini muncul grup. Kemudian saya di folder Humanika tadi saya udah punya artikel banyak nih. Saya tinggal masukkan drag, masukkan sini. Lagi jangan lupa artikel sendiri ya. Artikel yang terus dimasukkan membuka peluang teman-teman yang lain yang di dalam grup itu untuk mencitasi. Kalau artikelnya bagus, banyak kemungkinan untuk dicitasi. Itu salah satu cara daripada tolong saya dicitasi, lebih nggak begitu etis, lebih biar dilihat mereka yang ada di sini PDF-nya. Oh, saya rasa yang masuk sini sudah dipilih masing-masing ini. Nah, bisa lewat add file, add folder, kemudian ada 2 cara. Setiap anggota grup akan memiliki akses terhadap dokumen yang tersimpan dalam folder. Semua anggota grup dapat melakukan penyuntingan serta komentar terhadap dokumen maupun highlight. Kemudian Mendeley akan menambahkan warna berbeda pada setiap komentar maupun highlightnya dari pengguna yang berbeda. Jadi kalau ada highlight, ada komentar, pengguna lain dapat melihat juga. Setelah menyunting dokumen pada grup harus selalu sinkronisasi agar perubahan yang dilakukan setiap pengguna sesuai dengan data pada server Mendeley. Anggota grup dapat segera melihat perubahan. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen gabung di grup yang lain terbuka,
Ini silakan nanti di login ke web Mendeley, kemudian cari di grup, cari humaniora, klik headshot. Oh, di sini ada humaniora. Di sini ada 2 member, silakan gabung kalau ini. Bapak Ibu juga silakan masukkan itu ke situ juga. Artikelnya sendiri ke situ. Kalau ini jawabannya. Nih, kalau sudah sesuai dengan kriteria yang dicari, silakan join. Klik gabung ke grup. Untuk materi daripada ini silakan buka ini, karena waktunya mohon maaf karena waktunya ini hanya terbatas, jadi tidak bisa menunjukkan juga apa namanya step by step lewat aplikasi Mendeley, lewat aplikasi Word, lewat ini cara mensitasi dan lain-lain. Tapi materi ini sudah saya buat step by step. 2 hari itu saya membuat ini sesuai update yang ada di webnya Mendeley maupun di aplikasinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk kesulitan untuk menggunakannya, karena saya yakin itu sudah jelas ya Kak. Kapan capture saya kasih keterangan setelah ini. Saya kira lebih jelas, lebih ini ya. Apa namanya? Memang kalau membayangkan saja memang rada ribet, rada ini, tapi setelah praktek Bapak Ibu nanti akan memahami cara kerjanya, akan merasa mudah untuk apa namanya, untuk menggunakannya. Manajemen referensi pustaka dan lain-lain akan mudah menggunakannya. Akan lebih bermanfaat lagi memang ketika menggunakan Bapak Ibu menggunakan fitur grup. Di situ Bapak Ibu akan bisa juga memasukkan artikel-artikel tulisan Bapak Ibu sendiri ke dalam grup itu. Itu membuka peluang untuk disitasi oleh yang lain. Kalau di akreditasi, self-citation itu memang apa namanya sangat ini ya, sangat krusial. Itu catatannya sangat ini. Mohon hindari self-citation. Memang apa namanya ada apa namanya persentasenya masih batas toleran ada, tapi ketika itu sudah banyak kan kita nggak bisa ngontrol, yang lain juga sampai yang lain kita nggak tahu dalam satu jurnal itu. Hati-hati, maka fungsi salah satu ini saling sharing ini untuk apa namanya menambah jumlah citasi secara sehat. Saya kira seperti itu. Mungkin seperti itu, mohon maaf menyampaikannya tidak sejelas pada sisi pertama yang tadi, karena ini apa namanya seharusnya dibarengi dengan praktek, tapi tidak bisa ini. Mungkin kalau Bapak Ibu kesulitan mungkin bisa menghubungi panitia, kalau pengen ini nanti saya bisa apa namanya berbagi pengalaman atau share fitur-fitur yang lain kalau Bapak Ibu menghendaki. Mungkin nanti kalau ada sisi pertanyaan di luar dari materi ini, ya mungkin karena saya belum bisa capture fitur-fitur yang lain. Mungkin nanti mohon maaf bila pada sisi tanya jawab apa namanya ada jawaban yang kurang memuaskan. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu telah menyampaikan materinya, dibarengi juga dengan tadi sedikit praktek selama 1 jam dengan mengenai tema teknik citasi dan penggunaan referensi manajer Mendeley pada penulisan naskah. Tadi selama kurang lebih 1 jam rasanya kurang cukup ya Pak ya untuk menyampaikan materinya. Tadi Pak Wahyu telah menjelaskan tentang apa itu Mendeley, bagaimana cara menginstal Mendeley, mungkin sebagian ada yang sudah bisa juga, bagaimana cara memanage dokumen pustaka menggunakan Mendeley, bagaimana cara membuat dan menggunakan folder, bagaimana cara mengimpor file PDF, impor referensi dari web atau internet, bagaimana cara mencek atau mendata literatur PDF di Mendeley, juga tadi yang menarik bagaimana cara mensitasi artikel dengan Mendeley. Rasanya 1 jam itu sangat tidak cukup ya Pak ya untuk menjelaskan tentang penggunaan Mendeley dan citasi. Tapi yang jelas bila kita menguasai cara penggunaan Mendeley itu akan memudahkan kita tadi dalam mudah kita untuk mensitasi, karena memang
sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini, tidak seperti dulu manual ya dibuatnya seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, itu pun hanya 15 menit saja sama dengan sesi pertama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa di sini yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa melalui fitur chat. Kami persilakan. Kita masih menunggu. Mungkin sudah ada. Pak Wahyu suaranya tidak terdengar. Pak Wahyu suaranya tidak terdengar. Sepertinya belum ada yang mungkin kan di materi sudah jelas. Siapa tahu ini sudah ada materi lengkap kok. Jadi mungkin seperti itu ya nggak apa-apa. Malah lebih enak. Ya mungkin sudah paham semuanya, atau mungkin karena materinya juga terlalu banyak. Di sini saya catat puluhan poin ya dalam waktu 1 jam, kayaknya sepertinya tidak. Itu ada catatan di chat masuk. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Bu Endah Istiqomah. Ini Pak Wahyu pertanyaannya, saya mau tanya kalau tidak bisa plugin di MS Word karena MS Word-nya tidak update. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana katanya? Bagaimana kalau tidak bisa plugin di MS Word karena MS Word-nya tidak update? Itu pertanyaannya. Emang kenapa Word-nya tidak update, Bu? Tapi biasanya yang versi-versi lama mungkin ini saya uji coba ini yang versi baru, kebetulan saya update MS Word saya. Mungkin Ibu masih pakai MS Word yang lama, yang Office mungkin tahun sebelum-sebelumnya memang ada yang nggak kompatibel dengan Mendeley yang sekarang. Coba nanti Ibu cari di Google mencari plugin untuk Mendeley dari versi Office Ibu yang ada di komputer. Dulu memang contohnya seperti ini. Untuk Office 2007 dulu pernah ada kan, itu fitur itu nggak ada, sulit. Nah, mohon dicari plugin khusus untuk Office yang ada di Ibu. Jadi seperti itu anunya, Bu. Rada sulit kalau memang ini ya nggak ngikuti update buat kita. Mau nggak mau kita harus mencari manual untuk mendapatkan plugin seperti itu, Bu. Ini seperti itu, Bu. Oke, Ibu Endah, bagaimana? Sudah jelas jawaban dari Pak Wahyu? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, datang dari Bapak Made. Bapak Made Martini, pertanyaannya, apa kelebihan Mendeley dengan aplikasi dibanding aplikasi lain, seperti misalnya Zotero, EndNote? Apa kelebihan Mendeley dibanding aplikasi lain? Mana sih? Semua hampir sama ya fungsi utamanya. Mungkin yang membedakan adalah fitur-fitur tambahan, tapi fungsi utama hampir sama. Jadi Bapak Ibu itu silakan menggunakan yang menurut Bapak Ibu mudah. Contohnya, orang menggunakan Linux lebih familiar daripada Windows. Nah, seperti itu pilih yang Bapak Ibu mudah saja. Kalau Bapak Ibu familiar Zotero, silakan menggunakan Zotero. Kalau menggunakan Mendeley, silakan menggunakan Mendeley. Itu fungsi utamanya hampir sama. Nah, kebetulan saya kalau materinya menggunakan Mendeley, ya saya membuatkan materi, saya capture satu-satu fitur-fiturnya, saya presentasikan ini. Jadi fungsi utama hampir sama, Pak.
Mendeley, ENOT, Zotero dan lain bersama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi ya keunggulannya adalah yang penting ini dulu menikmati menggunakan salah satu tool itu. Kalau sudah menikmati, saya yakin nggak masalah. Cari fitur-fitur yang lain nggak ada masalah. Seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Made? Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Agung Kriswanto. Pertanyaannya simple. Bagaimana cara menuliskan footnote menggunakan Mendeley? Bagaimana cara menuliskan footnote menggunakan Mendeley? Mendeley. Saya belum mengeksplor ini karena saya masih menggunakan Mendeley untuk fitur-fitur standar untuk citasi dan ini. Coba nanti kalau memang Bapak pengen mengetahui ini, coba nanti lewat panitia nanti saya buatkan tutorialnya kalau memang di situ menyediakan fitur buat footnote Mendeley. Coba nanti saya buatkan tutorialnya, nanti silakan hubungi panitia ya. Cuman sih teknologi itu masih nggak ada yang nggak mungkin, selama masih bisa masih bisa diekspor itu bisa. Coba nanti saya bantu untuk ini, materinya saya serahkan ke panitia, nanti biar bisa aja lah oleh panitia. Oke. Terima kasih. Memang aku materi ini untuk materi ini memang belum lengkap semuanya, memang, tapi yang saya potret adalah fungsi-fungsi pokoknya yang sering digunakan, ya seperti itu. Begitu, Pak. Ya, masih ada waktu ya, Pak Wahyu. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva Rahmawati. Pertanyaannya, PDF yang sudah ditambahkan itu suka hilang katanya. Terus ketika programnya dibuka lagi, itu kira-kira kenapa dan bagaimana mengatasinya? PDF yang sudah ditambahkan suka hilang. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu akunnya tetap, yang untuk membuka dan lain akunnya tetap. Contohnya milik saya masayu@undip.ac.id tetap. Kemudian ketika saya memasukkan PDF ke Mendeley dengan akun itu, pastikan disinkron ke Mendeley-nya, simpan di servernya Mendeley. Nanti kalaupun saya logout masuk lagi, mau saya nginstal ulang, kemudian saya masuk lagi pakai akun saya masayu@live.undip.ac.id, kemudian saya sinkron, data itu akan masuk ke yang baru ini. Contohnya kemarin siang saya pakai desktop, saya memasukkan PDF banyak sekali, saya import dari web banyak sekali, kemudian saya sinkron. Kemudian karena saya presentasi menggunakan laptop ini, saya install di laptop ini Mendeley-nya. Pertama masih kosong. Ketika saya sinkron, klik, itu PDF saya itu masuk ke sini semua. Mungkin seperti itu, Pak. Pastikan nanti akun yang digunakan tetap sama. Jangan berbeda akun nanti, walaupun di komputer yang sama, itu nggak akan jaminan akunnya ada. Demikian Ibu Eva, jawaban dari Pak Wahyu, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sebenarnya masih ada waktu sekitar 2 menit 3 menit. Monggo kesempatan ini bisa digunakan untuk bertanya secara langsung, raise hand. Kalau tidak, kita akan masuk ke sesi quiz. Ada satu lagi hadiah yang disiapkan oleh Panitia Humanita bagi Bapak Ibu yang nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Tentu saja pertanyaannya dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, dan Pak Wahyu nanti akan menjadi juri untuk pertanyaannya. Baik, bagi yang bisa menjawab pertanyaan seperti biasa bisa menggunakan fitur raise hand. Pertanyaannya sangat simpel Bapak Ibu. Tadi Pak Wahyu menjelaskan tentang Mendeley. Apa itu Mendeley? Monggo bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaannya menggunakan fitur raise hand. Apa itu Mendeley?
Hadiahnya lumayan menarik Bapak Ibu, nanti kita kirim ke alamat Bapak Ibu yang bisa menjawab. Apa itu Mendeley? Oke, ada yang sudah menjawab, yaitu Maulana Dupano. Bapak Maulana Dupano. Iya, perkenalkan nama saya Maulana Dupano. Saya ingin jawab tadi atau program yang bisa menulis citasi seperti itu, dan juga bisa memudahkan kita dalam menulis bibliografi. Jadi nanti ketika kita membuat suatu karangan atau suatu karya dokumen begitu, jadi kita bisa mempermudah kita dalam mensitasi daftar pustaka atau referensi-referensi yang kita gunakan seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Pak Wahyu, jawabannya betul salah? Ya. Oh, panjang lebar sekali jawabannya. Ya, jawabannya betul. Itu. Oke, selamat kepada Mas Pano ya telah menjawab pertanyaannya. Anda nanti memang garis besar memang fungsinya itu Mendeley. Ya, secara garis besar ya, seperti hadiah spesial. Jadi kami sampaikan kembali bagi dua peserta tadi yang beruntung menjawab pertanyaan dapat menghubungi narahubung kami yang sudah tertera di kiriman email di email sebelumnya, seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak. Akhirnya selesai juga webinar kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu. Selamat tadi kurang lebih 1 jam telah memberikan banyak ilmu kepada kita tentang teknik, citasi, dan penggunaan Mendeley. Seperti itu, karena mungkin terlalu banyak.